Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Halimun mulai menebal di padang sabana Junrung. Angin malam tak menari-nari seperti sebelumnya. Udara berlipat sejuknya. Jambu nada turun dari dipan dan melangkah ke arah pintu lalu menutup daun pintu pondok yang terbuat dari anyaman bambu-bambu kecil sebesar ibu jari tangan. "Kakek, bagaimana kelanjutan kisah yang tadi?" tanya Jambu Nada duduk bersila berhadapan dengan kakek tua di dipan sekembalinya menutup daun pintu. Kakek tua itu lalu melanjutkan kisahnya. "Hohoho, baiklah, saat itu, aku menjadi jumawan. Ku dengar orang tua di pondok itu memiliki ilmu kanuragan, murid seorang empu yang sakti. Empu itu bernama Empu Gandering. Ku datangi orang tua itu dan mengajaknya bertarung. Namun dia menolak. Aku tak habis semangat. Setiap hari ku tantang dia bertarung, hingga akhirnya dia menerima tantanganku. Kami berdua akhirnya bertarung. Sehari semalam, tak ada yang menang tak ada yang kalah. 2 hari kemudian, kami bertarung lagi, dan hasilnya seperti sebelumnya. Tak ada yang menang dan tak ada yang kalah. Kami lakukan sampai belasan kali. Tak disangka, dari pertarungan demi pertarungan itu, hubungan kami tak seperti musuh melainkan sahabat. Akhirnya aku mengakhiri permusuhan yang kubuat sendiri dengan orang tua itu. Ku panggil orang tua itu dengan sebutan Kakang Sasi dan dia memanggilku adik Kama. Kakang Sasi memiliki 2 murid yang bernama Lungga dan Ranubaya. Lungga sangat berbakat dalam oleh ilmu kanuragan. Lungga putra pamanku yang tinggal di Pedukuhan Babai. Lungga masih remaja kira-kira berusia 17. Kekar dan tampan, sedangkan Ranubaya sangat berbakat dalam ilmu membuat senjata. Olah kanuragannya payah. Aku sempat mengajar kanuragan pada Ranubaya, tapi dia tak kujadikan murid. Aku masih muda berusia 20-an. Waktuku sering kuhabiskan bersama Ranubaya selain membantu kedua orang tua bercocok tanam. Ranubaya putra seorang saudagar kaya yang datang dari Pakuan. Dan putra dari bibiku, dia diusir dari rumah oleh ayahnya karena ugal-ugalan. Ranubaya berusia 15, sering mengikuti aku dan tinggal di rumah kami. Kedua adikku sangat senang pada Ranubaya. Terutama Hanggareksa adik lelakiku. Kala itu, kehidupanku tak baik. Ku putuskan ke Singasari menjadi prajurit. Ku katakan pada Kakang Sasi tentang niatku itu. Dia memintaku bersabar sampai ilmu gabungan yang kami berdua ciptakan selesai di tingkat akhir. Ilmu itu ilmu kanuragan dilapisi dengan ilmu sihir yang dimiliki Kakang Sasi. Gabungan dari intisari ilmu kanuragan keluargaku, dari moyangku Panglima Junrung dan ilmu sihir Empu Gandering. 10 purnama berlalu, kami berhasil capai tingkat akhir dari ilmu ciptaan bersama itu. Kakang Sasi menamakannya Nagari Naga Puspa Pataka. Nagari Naga Puspa Pataka itu ada 7 tingkatan. Setiap tingkatan ada 9 tahap. Setiap tahap diisi 18 jurus. 4 purnama telah berlalu. Aku kembali menemui Kakang Sasi. Kuutarakan lagi keinginanku untuk mengabdi pada Singasari. Melihat keteguhan dan kemauanku masih seperti dulu, barulah Kakang Sasi mengizinkan aku ke Singasari, mengabdi pada kerajaan Singasari. 4 purnama sebelum pergi ke Singasari, Kakang Sasi mendapat pesanan khusus sebuah keris pusaka dari pejabat kerajaan Galuh. Dia mesti bertapa 4 purnama untuk ritual pembuatan keris pusaka tersebut. Aku tak paham ilmu bikin senjata. Sebelum pergi bertapa di puncak Gunung Pamarihan, Kakang Sasi memintaku mengajarkan dasar-dasar Nagari Naga Puspa Pataka pada kedua muridnya. Aku menyanggupi permintaan Kakang Sasi. Ku ajarkan dasar-dasar Naga Puspa pada Lungga dan Ranubaya. Purnama pertama ku berikan dasar tingkat pertama Naga Puspa.
Purnama kedua ku ajarkan dasar tingkat kedua, Naga Puspa Kresna. Purnama ketiga ku ajarkan dasar tingkat ketiga, Sabda Naga Puspa Kresna. Purnama keempat, tubuh Ranubaya mengalami jalan darah terbalik akibat gigitan ular Naga Puspa Kresna yang datang sendiri. Ranubaya tersiksa. Aku tak mengerti ilmu pengobatan. Sambil menunggu Kakang Sasi kembali dari pertapaannya, aku hanya bisa menyalurkan hawa murni ke paru-paru Ranubaya untuk mendorong keluar darah yang menumpuk di dalam paru-parunya. Itu kulakukan setiap pertengahan malam. Lungga tetap ku berikan dasar lanjutan tingkat keempat, Batara Naga Puspa Kresna. Di awal purnama kelima, Kakang Sasi kembali dari tapadaksanya. Ranubaya terselamatkan dari jalan darah terbalik. Rupanya dengan meminum darah dari keturunan murni Panglima Junrunglah obatnya, dan yang bisa mempelajari ilmu Nagari Naga Puspa Pataka hanya keturunan Panglima Junrung. Kakang Sasi sebelumnya sudah mendapat wangsit dari leluhurku yakni Panglima Junrung di saat dia sedang tapadaksa. Wangsit itu berisi hanya keturunannya yang bisa mempelajari jurus-jurus naga itu, dan yang bisa menyembuhkan keturunannya dari gigitan naga Kresna hanyalah darah dari keturunannya langsung. Karena Panglima Junrung sebelum menciptakan jurus naga itu, digigit 14 kali oleh 7 ular kecil berkepala naga atas dan bawah, yang ia temukan di dalam goa batu lereng Gunung Merapi. Di dalam wangsit itu juga, leluhurku memberi Kakang Sasi sebuah kitab bernama Kitab Penggetar Bumi dan Langit yang berisi kumpulan ratusan ilmu dikdaya zaman dahulu, dan sebuah keris berluk 13 beralur 2 tubuh ular naga merah dengan pangkal 2 kepala ular naga merah. Keris itu mengeluarkan cahaya merah darah. Warangka keris itu terbuat dari kulit ular naga merah yang mengeluarkan cahaya merah keputihan. Kakang Sasi memberiku sebuah trisula berukuran kecil, berluk 7 di setiap cabangnya memancarkan cahaya kuning keemasan. Trisula itu Kakang Sasi beri nama Nagari Pataka. Pada waktu itu, ku tinggalkan pedukuhan Kaduman. Berikut kedua orang tuaku dan 2 adik-adikku, adikku yang lelaki dan adikku yang perempuan. Kala itu, adik-adikku masih kecil. Yang lelaki berusia 10 tahun dan yang perempuan berusia 8 tahun. Di Singasari, keinginanku tercapai. Aku menjadi prajurit Singasari. Dari prajurit penjaga perbatasan hingga akhirnya mendapat jabatan Senopati. Mereka memanggilku Senopati Kamakanaka. Prabu Kertanegara mengutusku ke seberang Jawa, ke kerajaan Darmasraya Swarna Bumi. Ku bawa pasukan-pasukan pilihan dengan beberapa senopati dikdaya yang menjadi bawahanku. Diplomasi tidak berjalan baik. Darmasraya menentang berada di bawah Panji Singasari. Untuk menghindari pertumpahan darah yang banyak, maka dengan sedikit akal, aku dan beberapa senopati yang mengikutiku bergerak diam-diam. Semua Panglima Darmasraya kami tawan dan aku menyandera Raja Darmasraya. Mau tak mau Raja Darmasraya Swarna Bumi pun takluk di bawah Panji Singasari. Untuk menjaga kelangsungan kedaulatan Singasari di Swarna Bumi, ku perintahkan semua senopati kembali ke Singasari bersama para prajurit, dan menyisakan 1 kesatuan dari armada perang Singasari untuk menemaniku di Swarna Bumi. Beberapa purnama berlalu dengan cepat. 5 orang senopati bawahanku datang kembali ke Darmasraya Swarna Bumi bersama 1 orang mahamentri dan 3 orang rakayan. Mereka membawa sebuah arca. Arca itu bernama Amogapasa. Arca Amogapasa merupakan hadiah persahabatan dari Maharaja Diraja Kertanagara untuk Maharaja Tribuwanaraja. Raja Darmasraya Maharaja Tribuwanaraja bertanya padaku, apa yang pantas untuk membalas hadiah persahabatan dari Maharaja Diraja Kertanagara? Beberapa purnama berada di Darmasraya. Aku melihat cucu-cucu perempuan Maharaja Tribuwanaraja sangat ayu, cantik, anggun dan menawan hati.
Jadi ku berikan usul pada Maharaja Tribhuwanaraja untuk menjalin hubungan kekerabatan dengan Maharaja Diraja Kertanagara dengan menghadiahkan 2 putri istana yang merupakan cucunya. Mereka bernama Tuan Puteri Dara Jingga dan Tuan Puteri Dara Petak untuk dinikahkan dengan Maharaja Diraja Kertanagara di Singhasari. Maharaja Tribhuwanaraja menerima usul itu. Kali ini, aku bersama 4 senopati perang bawahanku dan para pejabat Singhasari yang pulang ke Singhasari, membawa kedua putri itu. Ku minta Senopati Mahisa Anabrang menggantikan diriku, menjaga kedaulatan Singhasari di Dharmasraya karena aku masih ragu dengan Maharaja Tribhuwanaraja, sebelum kedua cucu-cucu perempuannya menjadi istri-istri Maharaja Diraja Kertanagara di Singhasari, sebagai kedaulatan penuh atas Dharmasraya Swarnabumi. Sesampainya di tanah Jawa Dwipa, Singhasari sudah hancur, dihancurkan oleh pemberontak si Bedebah Jayakatwang dan Arda Raja. Yang ada adalah kerajaan Majapahit di hutan tarik. Ku temuin Raja Majapahit itu yang ternyata adalah adik Raden Wijaya, menantu Maharaja Diraja Kertanagara. Setelah mengetahui langsung dari adik Raden Wijaya bahwa kerajaan Majapahit merupakan penerus kerajaan Singhasari, akhirnya ku serahkan hadiah dari Maharaja Tribhuwanaraja pada adik Raden Wijaya yang ditasbihkan dengan gelar Nararya Sanggrama Wijaya Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana. Aku tak sepenuhnya menerima adik Raden Wijaya sebagai penerus Singhasari. Aku sebenarnya sangat kecewa. Seandainya aku dan senopati-senopati perangku ada di Singhasari saat pemberontakan Jayakatwang dan Arda Raja, tak mungkin Singhasari bisa dihancurkan oleh Jayakatwang. Ku temuin lagi adik Raden Wijaya bersama keempat senopati perangku, menyatakan rasa kecewa kami padanya atas titah Maharaja Diraja Kertanagara menaklukkan kerajaan seberang tanpa memikirkan pertahanan kerajaan Singhasari. Adik Raden Wijaya memaklumi kekecewaan kami berlima, kemudian memberi kami pilihan, mengabdi pada Majapahit sebagai panglima perang atau mengabdi pada Majapahit sebagai penduduk Majapahit. Kami berlima sudah tidak ada semangat lagi. Kami minta menjadi penduduk Majapahit, permintaan dikabulkan. Adik Raden Wijaya menghadiahkan tanah dan emas permata atas semua jasa-jasa kami. Ku minta hak atas tanah dari hulu sungai di Pedukuhan Babai sampai hilir sungai Pedukuhan Junrung termasuk Padang Sabana ini. Adik Raden Wijaya memberikan tanah itu padaku berikut secarik kulit kerbau yang berisi hak kepemilikan atas tanah tersebut. Akhirnya aku kembali ke Junrung. Ku dapatkan orang tuaku sudah tiada. Hanggareksa adik lelakiku pergi merantau bersama Kakang Sasi dan kedua muridnya, sedangkan Ayudiah adik perempuanku menikah dengan seorang pejabat kerajaan Sunda, dan tinggal menetap di kota Raja Sunda Galuh. Demikianlah Jambu Nada, aku yang tua ini menghabiskan sisa hidup di pondok sederhana ini, dikelilingi oleh hamparan berlaksa-laksa ilalang dan ketiga muridku yang ceroboh dan bandel itu. Ujar kakek tua itu tersenyum lebar setelah menyelesaikan kisahnya.